Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ba'dal hamdulillah, wa thumma alhamdulillah, qabla alhamdulillah, walhamdulillah ala kulli hal wa ala kulli ni'matillahi ajma'in li jam'ana fi hadhihi al-lailah al-lailatul jum'ah. Yanzilullah minas sama ar-rahmah wa maghfirah wa sakinah fi qulubina wa qulubil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi goyu sultanuh al wadihi burhanuh al mabsuti fi wujudi karamuhu wa ihsanuh. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menyentuh akar dari kolbu kita dan mengizinkan langkah kaki kita untuk menghadiri satu acara, yang mana acara ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Bentuk kecintaan yang masih kalah cinta kita kalau dibandingin cinta baginda Sayyidina Muhammad kepada kita umatnya, baik yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Tapi insya Allah dengan tangisan baginda Sayyidina Muhammad di setiap hari Kamis yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika buku catatan amal kita itu naik, Allah ampunin kita semua. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya Al-Faqir ingin mengucapkan salam ta'zim Al-Faqir. Yang pertama kepada keluarga besar Haji Asman beserta besan. Kita doakan beliau hafizallah wa ra'ah, matan Allah fi tuli hayatihim wa yanfa'una bi kulli ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Dan kepada Ustazah Nunung Khairiyah, kita doakan beliau hafizallah wa ra'ah, matan Allah fi kulli hayatiha wa yanfa'una bi kulli ulumiha fid din wa dunya wal akhirah. Dan kepada Ustazah Haji Sa'amah, kepada Ustazah Zuriyah, kepada Ustadz Darul Muslim, kepada Ustadz Haji Khair, dan kepada saya punya tuan guru Baba Muhammad Sani, Baba Haji Hafani, dan semua orang tua beserta aparatur pemerintah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah mereka semua diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, digampangin urusannya karena telah gampangin urusan kita untuk mencintai baginda Sayyidina Muhammad. Disehatkan selalu badannya, anak-anaknya di rumah semua rizkinya nggak pernah putus, dan bisa bikin maulid lagi. Amin. Gak harus saya yang dipanggil, siapa aja boleh, yang penting maulid. Iya, kayak gitu. Ibu-ibu, ibunda, guru-guru semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Wahai Muhammad, ini fi'il amr untuk baginda Sayyidina Muhammad. Qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yaitu umatmu,
jika betul mereka mencintai aku, maka ikutilah siapa? Baginda Sayyiduna Muhammad, dari sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sampai ibadah, dan itu diakuin sama semua ahli sains, itu mengobati kita punya penyakit tidur miring, celentang. Makanya baginda Sayyiduna Muhammad ganteng, gagah, meninggalnya pun dalam keadaan bukan sakit, tapi emang udah Allah panggil, dan masih nangis mikirin kita umatnya. Lantas bagaimana dengan kita yang masih sering menjual baginda Sayyiduna Muhammad demi kemasyhuran diri kita, baik itu zuriahnya, baik itu kiainya, baik itu umatnya. Tapi ada enggak di antara kita yang menjual diri kita untuk Allah dan untuk baginda Sayyiduna Muhammad? Kita terlalu sayang sama dunia. Mau bikin maulid, sayang kalau segini cari sumbangan aja dah. Iya, benar. Padahal Allah Ar-Razzaq, barang siapa yang mencintai hambaku, maka aku akan lebih mencintainya. Lewat firman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sekarang pertanyaannya, Allah lagi ngapain? Allah lagi ngapain? Lagi selawat, udah pasti. Cuman Allah lagi ngapain? Lagi manggilin orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada baginda Sayyiduna Muhammad. Allah la yanam wa la yashu. Allah nggak tidur, bahkan tidak berkedip. Setiap detik, bahkan setiap harinya itu selalu nyari orang-orang yang beriman, yang berselawat kepada baginda Sayyiduna Muhammad. Lantas diperintahkan malaikat untuk ngambil selawat itu dan disampaikan kepada baginda Sayyiduna Muhammad, sehingga baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengenali kita, mengenali orang tua kita, mengenali datuk-datuk kita yang udah pada meninggal ini. Tapi sayang, generasi sekarang udah pada nggak kenal sama baginda Sayyiduna Muhammad. Iya. Yang penting ngaji pakai baju koko, megang bentabok, selawatan, suara bagus, tapi kenal nggak sama baginda Sayyiduna Muhammad, sosok yang bakal nolong kita nanti di mahsyar, yang udah disediain mimbar yang terbuat dari nur sama Allah. Wa kullu anbiya yajlisuna alaih, dan semua 123 nabi itu duduk di atasnya, ghairi mimbari, dan aku tidak duduk di atas mimbarku. Kenapa? Inni akhafu, sesungguhnya aku takut ketika Allah memerintahkan aku masuk ke dalam surga, sementara aku meninggalkan umatku sedang diazab di api neraka. Baginda Sayyiduna Muhammad. Semua nabi minta dilahirin kembali untuk menjadi umat baginda Sayyiduna Muhammad. Ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kitabnya tipis tapi maknanya Masya Allah. Itu udah jarang dibuka sekarang. Di kitab Aqidatul Awam, siapa ibu susunya baginda Sayyiduna Muhammad? Halimatus Sa'diyah, gimana baginda Sayyiduna Muhammad terlahir? Siti Masito, Aisyah istri Fir'aun, itu kalau sekarang dibilangnya sesar. Iya. Jadi kalau ada Yahudi ngomong yang nemuin sesar,
si fulan bin fulan salah yang mensesar lebih dulu. Itu yang disesar terlebih dahulu itu di muka bumi ada Sayyidatu Al-Hubabah Aminah bintu Wahab, ibu dari baginda Sayyiduna Muhammad. Dan ketika dikeluarin, baginda Sayyiduna Muhammad sujud. Wa kullu dabatin nataqat bifasil ibarah mu'linatan bikamalil bisyarah. Dan ketika baginda Sayyiduna Muhammad sujud, jidatnya menyentuh lantai atau tanah. Semua binatang melata yang ada di dalam tanah itu bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bahkan berselawat kepada baginda Sayyiduna Muhammad. Langit sama bumi main cemburu-cemburuan kayak orang pacaran. Iya. Bumi jawab apa? Langit dulu kan Rasulullah nurnya udah di sono. Sekarang jasadnya, ntar juga balik lagi ke sono. Oh nggak bisa. Kita semua penduduk langit kangen sama nurnya baginda Sayyiduna Muhammad. Makanya Allah kasih dua alam. Apa itu? Alam barzah sama alam roh. Alam barzah tempat baginda Sayyiduna Muhammad, jasadnya baginda Sayyiduna Muhammad nggak pernah mati, aulia nggak pernah mati, bahkan mereka hidup dan dapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita ziarah ke wali-wali Allah. Iya. Kadang kita salah juga mintanya sama kuburan. Nah ini yang sering disalahin sama rombongan RCTI, rombongan celana tinggi, mintanya sama kuburan, padahal kita minta itu wasilah. Benar? Hah? Kita berdoa tanpa nyebut Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu mardud, tertolak. Kayak gitu. Berarti baginda Sayyidina Muhammad menjadi wasilah untuk kita. Benar? Nah, di sini dari cerita itu aja semua 123.000 nabi dibuatin mimbar dari cahaya, dan semuanya wa kulluhum yajlisuna alaih, dan semuanya duduk di atas mimbar itu nungguin baginda Sayyidina Muhammad duduk. Tapi baginda Sayyidina Muhammad mengatakan ghairi mimbari, kecuali aku tidak akan pernah duduk di atas mimbar itu. Dan baginda Sayyidina Muhammad memilih mimbarnya itu ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Padahal Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan orang-orang yang ngikutin ajaran baginda Sayyidina Muhammad. Ditanya sama Sayyidina Jibril, wahai kekasihku Muhammad, kenapa engkau memilih mimbarmu berada di sebelah kiri, padahal engkau adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah menyiapkan mimbarmu di sebelah kanan, yang mana kanan itu adalah jalan menuju surga. Apa jawab baginda Sayyidina Muhammad? Aku lebih memilih mimbarku berada di sebelah kiri karena aku tahu itu adalah jalan menuju neraka. Dan ketika aku melihat satu umatku yang sering berselawat kepadaku, dan aku kenali ia menuju jalan yang sebelah kiri itu, lantas aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan untuk dirinya beserta keluarganya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan irfa ra'saka ya Muhammad qad ghafartu lahum, angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Yang tukang minum, yang tukang zina, apa segala macam, tapi masih sering selawat sama baginda Sayyidina Muhammad. Air matanya di tengah malam kangen sama baginda Sayyidina Muhammad. Di atas sajadahnya di sepertiga malam
Kalau Rasulullah, aku rindu kepada kau ya Rasulullah. Pernah kita kayak gitu? Kalau Rasulullah, aku rindu kepada Rasulullah. Sampai akhirnya itu orang mabuk ditemuin nama baginda Sayyidina Muhammad daripada kita yang lebih banyak sujud dan ruku kita. Tapi sujud dan ruku kita karena mengharapkan sesuatu, karena ada sifat sombong di dalam hati kita, makanya sampai sekarang kita belum dikasih ketemu sama baginda Sayyidina Muhammad. Merugi kita yang hidup di dunia puluhan tahun, baina sittina wa sab'in, umur umat baginda Sayyidina Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, tapi belum berjumpa dengan baginda Sayyidina Muhammad. Maka jangan berharap bisa melihat baginda Sayyidina Muhammad di saat ajalnya tiba. Di saat ajalnya tiba, mau sebanyak apapun selawat kita, amalan yang pasti diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan sombong, adalah selawat kepada baginda Sayyidina Muhammad. Karena tadi yang Al-Fakir sebutkan, lagi ngapain Allah? Allah lagi manggil orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad. Itu langsung Allah sendiri yang ngerjain, tanpa harus ada malaikat yang nyuruh. Malaikat cuma nyatet, disampaikan ke Allah. Allah bilang, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, jangan kepadaku dulu. Kalau kekasihku ridho, maka aku pun ridho. Subhanallah. Allah, kalau Rasulullah ridho, Allah pun ridho. Makanya dikatakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutin baginda Sayyidina Muhammad. Sekarang kita ribut masalah takwa, baca Quran, takwa sholat, takwa ini, takwa itu. Takwa itu sifat yang fana, apa sifat yang baqo? Sifat yang sementara, apa sifat yang kekal yang bakal kita bawa nanti ke hadapan Allah di Al-Mizan? Tergantung kita. Kalau kita banyak selawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sambil menangis dan menyesali perbuatan kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkali-kali kita bikin dosa dan kita beristighfar, minta ampun sama Allah, lalu berselawat kepada baginda Sayyidina Muhammad. Demi Allah, demi Rasulullah, hari ini hari Jumat, Al-Fakir Hasan bin Ahmad Al-Atas mengatakan, Allah ampunin dosa kita. Sekalipun sebanyak buih di lautan, sesungguhnya pengampunan Allah lebih luas daripada alam semesta yang Allah ciptai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, kekasihku, kepada hamba-hambaku yang telah berputus asa dari dirinya karena begitu banyak perbuatan dosanya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengampunanku begitu luas, begitu luas. Dan ketika mereka menundukkan kepalanya kepada untukku, lalu berselawat kepadamu, aku akan mengampuni dosa mereka, sekalipun dosa mereka itu sebanyak buih di lautan. Tapi sayang kita sekarang udah terpecah belah. Iya. Libur Maulid digeser. Tapi alhamdulillah, kita nggak goyang karena sampai bentuk kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Itu kan libur Maulid tanggalan doang. Iya. Yang ngegeser berarti yang bego. Nggak perlu disebut siapa, iya. Sekarang lagi kena bala, no.
Ya kita doain, kalau dia nggak tobat, ya udah angkat aja ya Allah daripada banyakan bikin dosa. Benar apa kagak? Iya. Begitu juga sama RT RW kita yang kagak ngasih maulid. Iya, pada nyelamatin kampung-kampung kita. Kemarin kita sholat apa? Sholat taf'il bala. Benar? Hah? Ada doanya, Allahumma ya kafi al bala ikfina bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 7 kali. Diulang 7 kali. Allahumma ya kafi al bala ikfina bala qabla nuzuli minas sama. Habis itu kita selawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Insyaallah rezeki kita nggak bakalan putus selama 1 tahun penuh. Dan Allah jaga kita dari apa? Dari bala yang Allah turunin. Benar? Iya. Jakarta katanya mau kena tsunami. Makanya mau dipindahin ibu kota ke Kalimantan. Emang ada duitnya? Ada nggak duitnya? Hah? Sampai nomor nik KTP kita dijadiin NPWP sekarang. Iya. Ada nggak? Berarti kagak punya duit. Lagi mana mau pindahin ibu kota? Bangun di sana aja susah. Jangan bangun di sana kerobelong, ngambil rumput buat dibawa ke Kalimantan dia susah. Iya. Apalagi nyewa mesin beko. Lah kita dibebanin. Udah gitu ada yang ngomong lagi. Rakyat punya presiden. Iya, yang milih presiden emang siapa? Rakyat. Masa rakyat punya presiden? Yang ada presiden punya rakyat. Nah ini kita dipecah belah dengan Ghazwatul Fikir, perang pemikiran nih anak-anak muda nih khususnya nih, mesti milih-milih sama siapa dia belajar, sanad keilmuannya apa segala macam, mesti dipilih, nyambung nggak ke baginda Sayyidina Muhammad, masuk nak ke apa namanya dalil akli wa dalil nakli, kayak gitu. Dalil akli, dalil yang dapat diterima pakai logika. Dan dalil nakli, dalil yang cuma bisa diterima dengan keimanan. Contohnya apa dalil yang bisa diterima sama logika yang tadi saya sebut? Mungkin nggak Jakarta pindah ke Kalimantan? Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Yasin itu mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang kagak, nggak bisa. Kalau Rasulullah nggak demen, waktu saya sekolah di Abuya Maliki, ziarah ke Hujratun Nabi, makam kamar baginda Sayyidina Muhammad. Itu Abuya Maliki orangnya tinggi, gede, putih, ganteng, gemuk, tapi kagak galak, mukanya Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Al-Fatihah. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Itu dilihat di belakang, ditemuin nama baginda Sayyidina Muhammad. Dilihat di belakang, begitu banyak manusia. Abuya Maliki tanya, tapi ini bukan dari istilahnya apa kaum hidung mancung. Kayak gitu. Indonesia juga banyak hidung mancung. Maksudnya bukan dari negeri Arab yang didoain sama baginda Sayyidina Muhammad, Allahumma barik lana fi Syam wa Yamanina. 3 kali wa fi najnina ya Rasulullah la hunaka yatlu qarnu syaitan. Dari Najd itu akan timbul tanduk setan. Enggak didoain nama baginda Sayyidina Muhammad, dan didoain negeri kita Indonesia. Dan itu berkali-kali Al-Fakir buka ke bed Al-Akhmar wal Abyad yang akan
bangkitnya pasukan yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala dari umat baginda Sayyidina Muhammad. Itu tandanya merah putih, al-ahmar wal abyad. Polandia dibalik, abyad dulu baru ahmar. Kalau merah putih udah jelas NKRI. Saya banyak bergaul sama TNI, saya banyak bergaul sama Polri. Tidak semua TNI itu baik, ada juga yang buruk, tapi itu balik ke individu. Begitu juga Polri, nggak semuanya buruk, masih banyak yang baik, itu balik ke individu. Kayak seorang Habib, ada Habib yang belum ceramah udah nanya amplop. Ada kiai yang sebelum ceramah udah nanya DP dulu. Benar apa kagak? Hah? Iya. Kayak gitu. Pantas apa kagak? Kadang aku cinta Rasulullah, tapi lu minta duit duluan. Iya. Sama nggak kira-kira antara TNI sama Polri ini? Sama Habib, sama kiai yang belum apa-apa udah minta duit duluan. Apakah semua Habib sama kiai harus kita samain seperti itu? Hah? Begitu juga sama TNI sama Polri, jangan disamain, balik ke individunya lah. Apalagi kalau kita lihat media sekarang, ya Allah, mau diadu TNI sama Polri. Lah kita bingung sebagai rakyat gimana? Ya enggak? Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, doain aja negeri kita NKRI ini menjadi baldatun thayyibah warabun, negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang damai, sampai kita semua bisa terus ngingetin umat dari satu ilmu yang kita dapat, kita sampaikan lagi di rumah, baru keluar untuk mencintai baginda Sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi Allah Daud alaihissalam itu bertanya kepada Allah, 10 menit lagi nih, bertanya kepada Allah, ai ibadika ahabu ilaika ya Rabbi, hambamu yang seperti apa yang paling engkau cintai wahai Rabbku? Qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, astaqiyul qalb naqiyul kafain la ya'ti ahadan bisu wala namshi bin namimah tazulu jibal wala yazul ahabbani wa ahabba ma yuhibbuni wa ahbabani fi qulubin nas. Yang pertama, astaqiyul qalb, yang keimanannya itu tetap, walaupun nggak bertambah tapi nggak turun juga. Kita umat baginda Sayyidina Muhammad, yazid au yanqus, kadang naik kadang turun. Kalau lagi susah kita baru ingat sama Allah sama baginda Sayyidina Muhammad. Lagi senang 5.000 kita ogah bagi ke orang. Iya, benar apa kagak? Terus astaqiyul qalb, yang menjaga keimanannya. Naqiyul kafain la ya'ti ahadan bisu, yang menjaga kedua tangannya, yang tidak menyakiti makhlukku. Satu pun dari makhlukku, sampai anjing aja nggak boleh kita pukul, Bu. Ini ajaran Islam. Anjing jelas najis. Iya, benar. Sampai ada satu wali Allah yang diturunin kewaliannya cuman gara-gara ngangkat jubahnya karena takut sama najisnya anjing. Tuh anjing ngomong apa, ya wali Allah, padahal Allah memberikan kemudahan dalam ilmu fikih yang engkau hafal, sekalipun jubahmu itu tertempel dengan kulitku, engkau cukup membasuhnya 7 kali dan 1 basuhan dengan pasir. Tapi kenapa engkau mengangkat jubahmu, padahal aku tidak minta dilahirkan menjadi anjing, dan engkau pun tidak dilahirkan untuk menjadi
ulama. Kayak gitu, langsung turun magomnya. Cuman gara-gara ngangkat jubah, kagak mukul tuh anjing. La ya'ti ahadam bisu wala namshi binamimah, dan tidak berjalan di atas muka bumiku dalam keadaan sombong, busuk dada, merasa paling kaya, apa segala macam, ngomongin orang, dia mobilnya apaan, ini itu apa segala macam, dia kagak tahu di garasinya ada Pajero, ada Fortuner, ada BMW, kagak dibawa. Saking apa? Saking takutnya diomongin. Bukan dirinya yang takut, tapi kesian orang yang ngomongin. Iya, gitu. Ahabbani, mereka yang mencintai aku. Mencintai siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabba ma yuhibbuni, dan mereka yang mencintai orang-orang yang mencintai aku. Siapa itu? Al ulama, orang-orang yang benar ngerti bagaimana caranya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya bukan buat dirinya doang, tapi buat umat semuanya. Dalam satu asar diceritakan ada satu kampung isinya pemabok semua. Allah subhanahu wa ta'ala ngutus Sayyidina Jibril untuk turun ke kampung itu dan ngancurin kampung itu. Ada satu hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lagi sholat, lagi berzikir. Sayyidina Jibril naik lagi ke atas, dibilang, ya Rabb, qad sami'tu, sesungguhnya aku mendengar ada satu orang yang lagi sujud dan lagi berzikir kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa? Hancurkan desa itu dari bawah sejadah orang yang lagi bersujud dan berzikir kepada. Mulai kehancuran desa itu dari bawah sejadah orang yang sedang berzikir dan bersujud kepada. Apakah ibadah kita ngejamin? Sementara kita berdiam diri di tengah-tengah kerusakan umat. Hah? Katanya aku cinta Rasul, tapi kita diam. Iya. Yang penting diri gue selamat, dah salah. Selamatin diri kita, kum wa ahlikumun naro, selamatin dirimu dan keluargamu. Keluarga kita siapa yang pertama? Keluarga yang di dalam rumah, terus keluarga tetangga. Dari api neraka kagak diterima, ya urusan dia. Yang penting udah gugur kewajiban kita, dan kita dicintain sama Allah dan sama baginda Sayyidina Muhammad. Ahabbani wa ahabba ma yuhibbuni wa ahbabani fi qulubin nas, dan mereka yang paling aku cintai adalah mereka yang mengajak umat manusia untuk mencintai aku dan mencintai kekasihku Muhammad. Ditanya sama Nabi Allah Daud alaihi wassalam, ya Rabb, minhu Muhammad, inna Muhammad habibi. Wahai Rabbku, siapa itu Muhammad? Sesungguhnya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Muhammad habibi, sesungguhnya Muhammad adalah kekasihku. Kalau kita orang yang nggak punya akal, kalau kita yang selalu ngegunain logika, katanya Allah nggak perlu kekasih. Iya, benar. Lah itu buktinya. Baginda Sayyidina Muhammad kekasih Allah apa bukan? Hah? Kekasih Allah. Jadi wajib untuk kita mencintai baginda Sayyidina Muhammad dan mengikuti baginda Sayyidina Muhammad. Koreksi diri kita lagi, hati kita lagi. Udah benar apa belum? Dari pertanyaan yang ditanyain sama Nabi Allah Daud alaihissalam, hambamu yang seperti apa yang kau cintai wahai Rabbku? Tangan kita, hati kita, mulut kita, cara jalan kita, apa segala macam. Iya. Ini saya minta maaf, bukan saya nasihatin, ini saya ngambil dari kitab.
wajib saya sampein. Kalau saya nggak sampein, saya simpan sendiri, ntar diazab. Ya Ustaz, kayak gitu. Saya pun masih belum bisa kayak gitu, Bu. Tapi insya Allah kita berusaha bareng, jaga tangan kita, jaga keimanan kita. Walaupun nggak bisa nambah, paling nggak tetap jangan nyakitin satu makhluk Allah pun dengan tangan kita atau hati kita atau mulut kita, karena kejahatan yang paling terbesar dan tidak terdengar oleh satu makhluk Allah pun, yaitu kejahatan hati, bukhut, hasad, sirik. Ngeliat orang beli kulkas diang pantatnya diang panas. Iya. Ngeliat orang ganti mobil, akhirnya ke dokter, harusnya beli mobil kagak jadi. Iya, kayak gitu. Yuk sama-sama kita bersihin hati kita, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang merugi, yang hidup di muka bumi nggak sampai berjumpa dengan baginda Sayyidina Muhammad, baik itu dalam mimpi ataupun dalam keadaan sadar kita. Man ra'ani fil manam faqad syahrani fi adgha, kata baginda Sayyidina Muhammad. Fa, bukan wa, udah janji yang pasti, barang siapa yang telah berjumpa denganku di dalam mimpinya, maka ia pasti akan terus berjumpa denganku di alam sadarnya. Dan ketika disebut nama baginda Sayyidina Muhammad, bergetar hati kita, keluar air mata kita. Nggak percaya? Jam 3 malam, lampu remang-remang duduk di atas sejadah, panggil nama baginda Sayyidina Muhammad. Bohong hati kita, nggak bergetar, bohong air mata kita. Walaupun kita nggak kenal, tapi baginda Sayyidina Muhammad kenal sama kita. Gitu. Makin penting acara-acara seperti ini mengingatkan kita akan perjuangan baginda Sayyidina Muhammad. Dari awal dilahirin ummati sampai meninggalnya ummati dipikirin, bahkan sampai sekarang pun hari Kamis masih bersujud kepada Allah, meminta ampun untuk kita, apalagi nanti di mahsyar. Kita datang sama Nabi Allah Adam, nafsi, datang sama Nabi Allah Ibrahim, nafsi, datang baginda Sayyidina Muhammad dari jauh mengatakan apa? Ana laha, aku untuk mereka, umatku yang akan memberikan syafaat. Maka jangan bikin susah baginda Sayyidina Muhammad. Dari kita hidup di dunia, jangan halangin baginda Sayyidina Muhammad untuk masuk Firdausil A'la, surga Firdaus. Karena baginda Sayyidina Muhammad gak bakal masuk surga Firdaus sebelum kita pada masuk surga Firdaus. Yang punya salah pada saling maaf-maafin. Jadi nanti di Al-Mizan kita udah gak dihisap, hisap kita sebentar. Karena kalau kita masih nyimpen dendam sama saudara kita yang muslim, di sono kita dihisap lama, dan baginda Sayyidina Muhammad nangis nungguin hisap kita selesai. Tega kita bikin baginda Sayyidina Muhammad nunggu hisap kita selesai baru masuk surga. Di dunia kita udah susahin baginda Sayyidina Muhammad, wakif kita mau nyusahin baginda Sayyidina Muhammad di mahsyar. Itu bentuk kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Kita menjual Allah dan menjual baginda Sayyidina Muhammad adalah hanya untuk kemasyhuran diri kita. Tapi pernah nggak sekali lagi Al-Fakir katakan kita jual diri kita untuk Allah dan untuk baginda Sayyidina Muhammad. Hati-hati, ini zaman perang pemikiran. Karena mereka kaum munafik nggak mungkin bisa perangin kita secara fisik, mereka pasti kalah. Apalagi ibu-ibu kalau bawa cobek sama
ulekan, dilempar juga pada kabur. Iya, bener nggak Bang Gigi? Makanya dibikin perang pemikiran. Yang ini dibilang nggak boleh bid'ah ngerayain maulid. Bid'ahnya dari mana? Muke lu bid'ah. Kayak gitu. Benar apa kagak? Hadro ada nggak? Ada nggak hadro? Gue sambit lo, gue ajarin juga kemarin. Lagi Rasulullah mau lahir, itu para bidadari main hadroh. Ada udah, dibilang bid'ah dari mana? Gitu. Udah, yuk sama-sama kita bersihin hati kita. Kita bersihin hati kita. Yang masih ada penyakit, kita ingat nama baginda Sayyidina Muhammad. Panggil nama baginda Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad syauq alaik. Kami ini rindu kepadamu ya Rasulullah. Selamatkan kami di dalam dunia ya Rasulullah. Pertemukan kami dalam mimpi kami ya Rasulullah, sehingga kami dapat mengenalimu kelak di akhirat. Dan kami dapat memandang wajahmu yang begitu mulia, dapat memeluk tubuhmu, dapat mencium tanganmu, dan dapat meminum telaga al-haud langsung dari tanganmu ya Rasulullah. Dan pikir banyaknya dosa kita, jangan. Kita istighfar, kita selawat sama baginda Sayyidina Muhammad. Dan kalau kita sedekah khususin illa Rasulullah, walaupun cuma 500 perak. Yang pertama illa Rasulullah, itu semuanya dapat. Orang tua kita dapat, guru-guru kita dapat, umat baginda Sayyidina Muhammad dapat, karena Allah nggak ngelihat jumlahnya. Yang Allah lihat keikhlasan hati kita, apalagi untuk baginda Sayyidina Muhammad. Wajibin diri kita sedekah. Kalau 500 perak kebangetan, orang duit buat ngerok udah bau minyak. 2.000 dikasih 2.000 yang lecak kebangetan juga. Tapi nggak apa-apa, yang dilihat keikhlasan kita. Mulai ini malam duduk di atas sejadah, walaupun cuma 5 menit, panggil Rasulullah, katakan kita kangen sama Rasulullah. Habis itu berangkat tidur. Insya Allah nggak sampai 30 hari kita bakalan mimpi ketemu sama baginda Sayyidina. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma majma'na ma habibikal mukhtar fid dunya qabla al akhirah yaqdatan aw manaman daiman musamiran ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu-ibu, saya minta maaf, bukan yang ngajarin, tapi ini yang saya baca di kitab. Ustadz minta maaf, bukan ini saya ngajarin, tapi ini yang kita baca di kitab. Kalau kita nggak sampein, ntar saya kena azab. Kalau ada yang nolongin, ya Bang Gigi, kalau kagak repot. Saya minta maaf ya Bu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah